Oke, baik rekan-rekan. Di pertemuan kedua kita masih akan membahas tentang retail bisnis. Jadi melanjutkan permainan kita yang kemarin. Retail bisnis yang kita bahas di sini sudah bertambah tingkat kompleksitasnya. Nah, kalau kita mau melihat dari sedikit teoritis, nanti kalian dipersilahkan untuk baca sendiri dan wajib baca ya, karena nanti ada kuisnya yang akan berdasarkan pada basis teori ini. Saya akan bahas sedikit. Kita memerlukan sebuah sistem informasi penjualan untuk membantu organisasi kita melakukan proses penjualan, pengadaan barang, dan inventory, persediaan stok barang ya. Nah, sistem penjualan yang baik itu tentunya nanti akan mencakup aspek-aspek accounting, aspek manajemen, melaksanakan proses bisnis sesuai dengan kondisi yang sudah ditetapkan. Nah, dalam Munsun simulator kita akan mensimulasikan pemanfaatan sistem informasi penjualan ini dalam game kita itu, tapi dengan memberikan derajat kebebasan bagi kalian sebagai pemilik perusahaan untuk melakukan modifikasi tentunya. Modifikasi di sini tentu saja adalah seperti kemarin, pertama kalian bisa memilih dan menentukan lokasi. Saya sempat menginformasikan di pertemuan sebelumnya bahwa lokasi nanti akan berperan cukup penting, penentuan lokasi akan berperan cukup penting dalam dalam perusahaan kita. Kenapa? Karena lokasi ini akan mempengaruhi jarak. Kalau kita memilih toko-toko kita ada di ujung utara dan ujung selatan sangat berjauhan, hanya 2 toko misalnya. Lalu kita pilih gudangnya, nanti akan ada gudang ya, diletakkan di dekat ujung utara, maka setiap kali pengiriman barang ke toko kita yang di selatan itu akan lebih lama. Bukan tidak boleh, tetapi nanti dalam permainannya, dalam simulasinya kalian harus mempertimbangkan bahwa diperlukan waktu lebih lama. Jadi lokasi di sini berpengaruh. Lalu seperti yang kalian ketahui juga bahwa setiap lokasi di sini bisa dijadikan gudang nanti dan atau digunakan sebagai toko lebih dari satu perusahaan. Artinya katakanlah Jakarta, ada perusahaan kita yang buka toko di Jakarta. Perusahaan kompetitor kita bisa saja juga buka toko di Jakarta. Nah, kalau dibuka berdua, ya berarti pangsa pasarnya tetap sama, itu nanti dibagi berdua. Kalau hanya tunggal, hanya kita saja yang membuka di situ, maka pangsa pasarnya ya hanya satu, dibagi satu untuk kita saja. Jadi monopoli begitu ya. Nah, jadi lokasi itu memang harus diperhatikan. Lalu nanti dalam proses bisnisnya kita harus memperhatikan juga ada marketing ya. Tapi di sini kita akan bermain di retail bisnis kedua hari ini dengan fokus 6 utama. Di sini ada proses flow, demand forecast, demand variation and strategy, vendor performance analysis, basic retail sales, dan basic analysis. Modul yang akan kita gunakan adalah modul planning, finance, procurement, dan retail sales. Yang perlu saya informasikan di sini adalah terkait liburan, holiday. Saat liburan terjadi, itu permintaan naik. Jadi kita harus mengantisipasinya dengan memiliki stok yang memadai di toko. Nah, ini berarti katakanlah kita melihat saat ini tanggal 1, lalu ada libur tanggal 10 misalnya ya. Di libur tanggal 10 ini berarti ada permintaan yang lebih tinggi daripada biasanya. Saat permintaan yang lebih tinggi ini terjadi, berarti barang-barang akan terjual lebih mudah. Nah, kalau barang-barangnya sudah terjual lebih mudah, cepat habis. Dalam hal ini, kalau kita punya kompetitor di tempat yang sama, gitu, dan barang kita habis, akibatnya adalah kita kalah jumlah jualan sama kompetitor kita. Katakanlah kompetitor kita menyediakan 100 unit apple juice. Lalu
kita hanya menyediakan 50 unit apple juice. Holiday terjadi, katakanlah 2 hari berturut-turut, tanggal 10, tanggal 11. Satu harinya bisa terjual 50 unit. Maka pada hari kedua kita sudah retail stock out, sudah kosong. Sedangkan kompetitor kita masih ada 50 unit lagi yang bisa dijual. Gitu. Nah, dari urutan prosesnya sebenarnya untuk pengadaan barang diawali dari bagian procurement seperti yang kalian sudah simulasikan kemarin. Ada purchase order ya yang ditujukan ke vendor. Vendor kemudian akan mengirimkan barangnya masuk ke toko kita dan toko kita baru menjualnya. Tapi tolong diperhatikan juga bahwa ada vendor yang memiliki reliabilitas yang berbeda. Which vendor is more reliable? Jadi kalau kondisi di lapangan kenyataannya kita punya rekan vendor itu 2 misalnya, vendor 1 dan vendor 2, dan kita memesan dari kedua-duanya. Ternyata si vendor 2 ini secara rata-rata itu lebih sering telat ngirimnya. Lebih sering telat sehingga barangnya telat nyampe ke toko kita. Nah, kalau barangnya telat nyampe kan kita juga dirugikan ya, kemungkinan kita retail stock out jadi lebih tinggi, lalu mengganggu atau mendistrupsi strategi dan proses yang sudah kita tentukan. Tanggal sekian harus masuk, tanggal sekian sudah mulai jual, dan seterusnya. Nah, bagaimana nanti mengidentifikasinya? Nanti kita akan lihat di bagian message-nya. Di transaction-nya itu, kita akan lihat mana-mana saja vendor yang sering telat. Selalu berkecenderungan telat dibandingkan yang lain. Oke, jadi nanti dalam konfigurasinya saya akan mengubah salah satu vendor menjadi lebih telat dan kalian harus mencoba mengidentifikasi mana yang lebih sering telat, gitu ya. Tapi berdasarkan data itu. Oke, lalu tolong diperhatikan juga sekali lagi bahwa nanti diusahakan kita jangan sampai overstock, kelebihan. Misalnya kapasitas toko kita adalah untuk menyimpan 100 unit, lalu kita memasukkan barangnya 150 unit. Kerugian pertama adalah kita akan dikenakan penalti biaya. Biaya sewanya akan lebih tinggi untuk overflow itu. Ya. Paling utama adalah itu. Dan yang kedua, kalau di dalam scoring metriknya nanti memperhitungkan tentang utilisasi tempat, seberapa bagus sih utilisasi tempatnya, maka kalau kita sering overflow berlebihan, maka nilai utilisasi tempatnya akan rendah. Begitu juga kalau understock, selalu kekurangan. Misalnya kapasitas 100 diisinya cuma hanya 20 gitu. Jadi idealnya nanti kita akan berusaha mengurangi biaya operasional dengan cara mengoptimalkan space yang ada. Gitu. Nah, nanti kita akan bisa melihat forecast. Forecast, ini modul ini nanti akan dinyalakan, si forecast chart ya. Kita akan menganalisis, ternyata tanggal sekian nih nanti ada liburan. Kalau liburan berarti jualannya akan tinggi, maka saya harus persiapkan untuk stok yang lebih banyak di toko. Sekali lagi, perlu saya ingatkan bahwa ini ada pertanyaan juga dari rekan kita ya, yang kemarin, Pak, saya udah naikin kapasitas tokonya Pak, tapi kok nggak berubah gitu. Nah, kapasitas tokonya hanya akan berubah setelah kontraknya selesai. Jadi kalau kamu kontraknya adalah 7 hari di tanggal 1, gitu ya, sudah efektif selama 7 hari di tanggal 1, ya berarti nanti tanggal 8 baru berubah lagi. Sebaliknya, kalau kamu kontraknya panjang 30 hari, ya berarti nanti sebulan 30 hari baru berubah. Jadi strategi umumnya adalah kalau kalian masih belum yakin ukuran toko yang mau saya gunakan berapa, dan mau sering diubah-ubah, sewalah yang per 7 hari, atau bahkan yang sifatnya harian. Tapi biaya sewanya akan lebih tinggi. Nah, lebih tinggi mana? Apakah lebih tinggi biaya sewa per harian atau yang lama? Tentu saja yang lebih tinggi adalah yang per harian. Nanti kalian perhitungkan sendiri. Apakah saya mau memilih biaya sewa lebih tinggi tapi lebih dinamis perubahan lokasinya, ataukah saya sudah mau komit dengan ukuran toko yang sekian. Berarti saya harus mengisi maksimum sekian.
Lebih dari itu saya akan kena denda yang lebih tinggi lagi daripada bayar sewa yang normal. Gitu ya. Oke. Jadi bagian pertama kita akan bahas itu dulu. Nanti bagian kedua oleh Ibu Ratna akan membicarakan terkait marketing dan market share. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Nah, silakan kalian join dengan game code 30919_35982. Saya akan letakkan di chatnya. _35919_35982 dan pilih tim kalian sendiri dari Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, dan Hotel. Saya akan stop share dulu, karena saya akan mengubah sedikit konfigurasi terkait vendor yang bisa dipercaya atau tidak. Oke, saya ingin kalian saat dalam permainan ini, kita akan jalankan dulu sekitar 18 hari. Saya ingin kalian melakukan proses transaksi seperti biasa, belilah barang, lalu tentu saja pertama-tama tentukan lokasi toko dulu ya. Lokasi toko ditentukan, ukurannya berapa, kalian mau jenis sewanya bagaimana, harian, sewa 7 harian, 30 harian, itu yang kalian tentukan. Lalu nanti kalian akan perhatikan ada modul baru yang saya aktifkan, di sini ada forecasting. Forecasting, ya. Nah, forecasting ini, nanti ada menu baru yang bisa kalian lihat, forecasting, itu akan menunjukkan grafik kapan hari-hari libur. Jadi ada perkiraan bahwa pada hari-hari libur itu ada peningkatan permintaan. Nah, kuncinya adalah kalau sekarang kita di tanggal 2 misalnya, dan kita lihat akan ada liburan di tanggal 6 atau tanggal 7, itu misalnya 4 hari ke depan, usahakan di tanggal 6 dan tanggal 7 itu stok di toko kita memadai. Karena jualannya akan lebih banyak. Nah, seberapa banyak jualannya itu dipengaruhi oleh konfigurasi yang saya setel di sini. Di sini saya pilih yang paling tinggi. Dan apakah kamu punya kompetitor? Kompetitor banyak, ya berarti berbagi. Kompetitor sedikit, ya berarti berbaginya lebih sedikit. Nah, bisa melihat kompetitor itu di mana, nanti di paruh keduanya itu nanti akan ada marketing ya. Bentar, ini saya geser dulu. Itu nanti kita bisa lihat marketing report nanti. Tapi saat ini, game yang satu ini belum. Cukup saya informasikan saja bahwa saya menyalakan hari libur di sini. Di hari ke-6, ke-7, ke-10, ke-11, 12, 17, 18, dan seterusnya. Tapi kita hanya bermain sampai hari ke-18. Otomatis kita punya 7 hari libur di sini. Dan kalian siapkan dulu, berarti toko saya harus punya stok yang memadai di situ. Oke, saya akan segera mulai. Semua sudah masuk rasanya. Masih ada beberapa yang kosong, tapi kita tidak tunggu lagi. Kita akan bermain 18 hari untuk durasi 35 detik per harinya. Oke, gamenya sudah selesai ya. Sebentar, kita analisis bersama. Oke. Mari kita lihat sekarang. Saya punya beberapa observasi di sini. Data observasi yang saya lihat adalah day sales in inventory, ya daily ya.
setiap harinya jualannya gimana nih. Ini kelihatan saat kalian ketemu, saya coba filter tanggal. Dari tanggal, sebentar. Last day. Ini balance table. Oke, dia akan ambil hanya tanggal 8. Saya akan tunjukkan dari tanggal 8 sampai 18, 10 hari terakhir. Ini tadi juga terlihat di tanggal 6 dan 7-nya itu rendah. Karena saat ada liburan ya. Ini kelihatan saat kita mau liburan, kalian semua jeblok jualannya. Ada yang retail stock out juga tadi saya lihat. Terus, tiap kali ketemu liburan habis. Ya kenapa? Karena memang liburannya tadi saya bilang konfigurasinya yang tinggi. Yang banyak tiba-tiba kagetan, sehingga stok kalian habis terus. Lalu penjualan unit apple juice tertinggi adalah oleh Charlie, diikuti kedua Foxtrot, ya, ketiga Beta. Melon juice, Charlie, Foxtrot, Beta juga, lalu orange juice juga sama. Charlie, Foxtrot, Beta. Space utilization, penggunaan space yang paling efisien 62%, Charlie, diikuti oleh hotel, terus diikuti oleh ketiga golf. Ya, golf. Dan net profit terlihat di sini yang paling tinggi adalah Charlie. Charlie diikuti dengan Foxtrot, lalu diikuti dengan Beta. Nah, tapi ini belum selesai. Saya mau menunjukkan nanti di sisi saya akan ada scoring metric. Score by metric. Scoring metric yang digunakan adalah retail, akumulasi dari retail, net profit, gross profit margin. Margin itu selisih ya antara keuntungan dan ya, operasional, sama utilization. Dan ini dibagi menjadi 30% untuk retail, semakin tinggi semakin baik. Net profit 40%, semakin tinggi semakin baik. Space utilization 15%, semakin tinggi semakin baik. Dan gross profit semakin tinggi semakin baik 15%. Nah, jadi sekarang munculnya seperti ini. Kalau ini sudah pakai scoring metric. Selamat kepada yang pertama Charlie, yang kedua Foxtrot, yang ketiga Beta. Diikuti dengan mepet nomor 5 Golf dan nomor 6 Delta 11,3. Ya. Golf dan Delta. Oke. Tapi saya mau kalian sekarang memperhatikan di sini. Siapa dari kalian yang mengidentifikasikan vendor yang lebih terpercaya? Silakan. Boleh buka mic-nya, lalu nyatakan, Pak, menurut saya vendor 1 atau vendor 2 yang lebih terpercaya. Kenapa? Halo? Ini kalau minta diskusi biasanya malu-malu ini. Saya minta perwakilan dari tim Charlie deh. Tim Charlie, perwakilan. Siapa tim Charlie? Pak, menurut saya ini vendor yang bisa dipercaya, Pak. Karena Charlie ada siapa nih? Ada Vidiana, ada Dini, ada Andriani, ada Kamal, ada Anindya. Silakan. Ya, malu-malu semua. Yaudah, saya tunjuk aja ya. Oke. Vidiani. Vidiana. Vidiana Tri Olga. Iya, Pak. Halo, boleh dinyalakan mic-nya? Iya, Pak. Baik, Vidiana, tadi kan udah main nih. Nah, kamu ngelihat nggak mana vendor yang lebih terpercaya? Menurut saya sih beda-beda sih, Pak. Kadang vendor pertamanya yang harganya lebih
lebih mahal, kadang juga vendor yang kedua. Oke, jadi kamu membasiskan terpercaya itu dari segi harga ya. Oke, nggak Iya. apa-apa. Itu pendapatmu dulu. Coba anggota timmu yang lain, mungkin ada Kamal Azuardi. Kamal Azuardi. Iya Pak, saya. Ya, menurut kamu yang mana? Menurut saya di antara kedua vendor itu yang lebih cepat aja sih Pak, vendor satu. Vendor satu lebih cepat ya. Jadi Iya. definisimu yang terpercaya adalah tepat waktu ya. Iya, yang tepat waktu Pak. Oke, Foxtrot. Sekarang saya mau perwakilan Foxtrot. Ada Nabila, ada Ibrahim, ada Nabilah. Suyu, ada Muhammad Nafiu. Boleh salah satu mewakili? Ya, malu-malu. Oke, kita coba Ibrahim. Ya Pak, ya. Ya, oke, Ibrahim. Coba menurut kamu. Kalau saya rasanya vendor 2 kayak lead time-nya lebih tepat ya Pak. Lead time-nya lebih tepat ya. Baik. Mari kita lihat. Kita akan saya ambil data dari tadi timnya Charlie. Boleh saya lihat, saya intip. Transaction list. Ini saya masuk sebagai si Kamal ya tadi ya. Kamal Azuardi ya, pinjem ya. Kita lihat di sini. Saya mau search transaction finish good purchase by small. Mari kita lihat, ini kodenya di sini, seller vendor finish good 1, VFG 1, dan ada vendor finish good 2. Kita lihat saja rata-ratanya, vendor finish good 1, issued 16, approve, kita hitungnya dari approve sama completed ya, ini selisih 1 hari, vendor 1, ini selisihnya 1 hari, vendor 1. Seller 2 di sini, selisihnya juga 1 hari. Vendor 1 selisih lagi, approve 13, need day 14. Ini selisihnya 2. Kita lihat lagi terus. Vendor finish good 2. Oh, ini nyewanya dari gua 22, 1, 2, 1. Kalau melihat dari data yang ini, kalian memang sulit. Yang ini kelihatannya selisihnya cuma 1, 1, 1. Oke. Karena dia ada sifat randomnya dari si sistemnya. Oke, saya akan intip dari, ini admit dulu ya. Saya akan intip dari punya Ibrahim tadi. Transaction finish purchase oleh semua. $18, 12, 12, 13, semuanya 1 hari. Kalau melihat dari data ini, sebenarnya kalian agak sulit ya menentukan mana yang lebih terpercaya. Karena randomnya kayaknya kurang jalan. Tapi saya tunjukkan di sini di bagian konfigurasi yang saya lakukan. Jadi di konfigurasi saya, mana nih? Di read PMT. Vendor 1 itu on time reliability-nya, oh alah. Nah, ini dia. Vendor 1 on time reliability-nya sebenarnya saya berikan 60%. Payment terms 7 hari, tapi diskonnya lebih banyak jenisnya dan lebih tinggi. Vendor 2 sebenarnya saya berikan on time reliability-nya 100%. Artinya on time terus. Payment terms-nya 5 hari. 5 hari ini artinya dia lebih setelah penerimaan dana, penerimaan barang, kita harus membayar kalau nanti akrual dinyalakan. Tapi dengan ini, jenis diskonnya hanya 2. Kalau nanti bermain lebih panjang, kalian nanti akan melihat bahwa vendor finish good 2 itu akan on time.
lead time-nya 1 day ya. Sama ini lead time-nya 1 day. Tapi vendor pertama, vendor finished good 1, hanya akan memiliki reliability-nya sekitar 60% dari keseluruhan. Nah, karena kita mainnya terlalu singkat tadi, harinya masih belum cukup panjang, itu belum terlihat secara statistiknya si vendor 1 ini lebih sering telat. Seharusnya berdasarkan konfigurasi, vendor 1 akan lebih sering telat. Nah, kalau ini terjadi gimana? Nanti saat kalian lihat data tadi dan kalian lihat, oh ternyata selisih tanggalnya untuk si vendor 1 ini telat-telat terus. Ya, itu adalah keputusan strategis kalian. Tetap mau membeli dari dia atau tidak. Karena bisa saja dia sering telat, tapi punya keuntungan lain, harganya lebih murah. Gitu. Nah, tapi datangnya telat, itu berarti masalah dengan liburan kita lagi. Nanti kita sudah merencanakan 3 hari ke depan, itu harusnya sudah nyampe, malah telat, nggak nyampe. Alhasil, toko kita retail stock out. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah forecast. Nah, ini kan yang baru hari ini nih, forecast. Kita akan lihat forecast itu seperti ini. Ini yang kalian lihat. Ini kelihatan, oh tanggal 9, 10, 11, 12 itu tinggi. Ya. Dan kalian bisa lihat toko mana yang diperkirakan paling tinggi. Ini saya lihat dari sudut pandangnya si Ibrahim, dari tim Foxtrot. Jadi tim Foxtrot akan melihat ini, oh Jakarta untuk jualan orange juice-nya tinggi sekali. Itu berarti saya harus beli dan stok orange juice untuk toko Jakarta. Karena forecast-nya tinggi di situ. Tapi layaknya ramalan cuaca, sebenarnya nanti di lapangan berbeda sedikit itu wajar. Misalnya dibilang, ini harusnya besok hujan, gitu ya, ramalan cuaca besok hujan. Ternyata cuman mendung, gerimis kecil, gitu. Hujannya nggak hujan besar, ya bisa saja terjadi. Nah, di Monsoon Sim kita sih rata-rata konsisten. Kalau kita lihat di sini forecast-nya adalah tinggi, maka akan tinggi di situ. Nah, disinilah kalian harus membaca di bagian forecast. Oh, ternyata kalau Jakarta orange juice tinggi, saya stok orange juice di Jakarta yang memadai. Kedua apa? Kedua di Ho Chi Minh, orange juice-nya juga tinggi. Ketiga, Manila, orange juice-nya tinggi. Berarti saya harus persiapkan orange juice yang banyak. Ada peningkatan juga untuk yang lain, tapi nggak setinggi itu. Nah, beginilah cara bacanya ya. Pak, saya tidak punya toko di situ, gitu kan. Harusnya sih, kalau tidak punya toko, ya coba saya lihat. Ini berapa toko di, ini tim apa ya? Tim Foxtrot ya. Tim Foxtrot punya banyak sekali tokonya. Wah, semua dibuka. Jakarta, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Ho Chi Minh, Denpasar semua dibuka. Oke. Nah, harusnya kita hanya melihat forecast di mana yang kita punya toko. Tapi di sini pun kalian bisa lihat lokasi satu dan lokasi lain berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Berarti itu buat real time real itunya itu setiap game itu beda-beda atau gimana, Bisa Pak? berbeda-beda. Pertama tergantung dari konfigurasi saya, yang kedua randomnya dari mesin. Jadi itu kita analisa sendiri. Analisis, betul. Jadi inilah salah satu pembelajaran dari Monsoon Sim. Adalah kalian secara tim melakukan analisis juga. Kan berdiskusi, oh menurut saya begini, kondisi pasar seperti ini. Karena nanti kenyataannya di lapangan juga seperti itu. Tidak ada yang pasti 100%. Berdasarkan forecast pun nanti di lapangan tidak ada yang pasti secara 100%. Tapi kita bisa memperkirakan pasar seperti ini. Maka saya harus bertindak proaktif. Seperti yang saya pernah bilang di pertemuan sebelumnya, sekarang ini perusahaan-perusahaan retail kah, manufaktur kah, semua memanfaatkan IT. Salah satu bagian yang penting bukan hanya untuk melakukan transaksi, tapi melakukan forecasting, business intelligence ujungnya nanti. Jadi kita akan menggunakan big data diolah dengan data mining, data mart, jadilah business intelligence. Business intelligence itu yang akan digunakan untuk menentukan strategi bisnis. Di Monsoon Sim, di sini kita diberikan level yang cakupan yang lebih kecil, kita berusaha react
bereaksi dan mempersiapkan perusahaan kita menghadapi perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah di sini, forecast. Jadi kalian belajar berkoordinasi dalam tim, kalian belajar berdiskusi, dan kalian belajar untuk membaca grafik dan menentukan strategi terbaik untuk tim kalian. Itu yang menarik dari game Monsoon Sim adalah ya kita tidak hanya bermain dengan konfigurasi statis begitu terus, tapi adanya kompetitor juga mengubah lahan dalam tanda kutip ya, lahan jualannya itu berubah. Kayak tadi di sini dibilang si Foxtrot punya toko di semua tempat, gitu kan? Nah artinya tidak mungkin ada kompetitor lain yang bisa monopoli di satu tempat. Loh, semua tempat dia juga punya. Katakanlah kompetitornya, saya ambil contoh, saya nggak cek ya, Charlie gitu. Charlie punya toko juga di Kuala Lumpur, tapi semua kompetitor yang lain nggak punya toko di Kuala Lumpur. Maka otomatis mereka berdua yang saingan di Kuala Lumpur. Tapi kalau tidak ada kompetitor lain di Kuala Lumpur, ya berarti si Foxtrot ini itu monopoli di situ. Dia bisa jualan monopoli. Nah, itu bagian yang kedua. Nanti seru nanti ya sama Bu Ratna ya. Nanti baca marketing report. Cara baca marketing report. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game dimulai. Oke, semua sudah kembali ke ruang utama ya. Oke, mari kita lihat secara singkat. Di sini saya observe dulu, kalian sepertinya sebagian sudah berhasil mempertahankan tidak retail stock out, sebagian masih retail stock out di hari-hari libur. Tidak apa-apa. Unit penjualannya semua positif, ya, tidak ada yang bangkrut. Ini belum ada yang sampai kondisi bangkrut, jangan sampai. Tapi nanti makin ke depan kita akan bisa melihat kondisinya bisa bangkrut. Oke, di hari terakhir, di hari ke-60, ini net profit ya, net profit dipimpin oleh Foxtrot 9 juta, diikuti oleh Beta 8.500.000, diikuti ketiga oleh Charlie 7.200.000, ditempel ketat Eco dan dari yang lain. Berdasarkan konfigurasi, seharusnya saya tunjukkan dulu di bagian procurement. Seharusnya secara statistik itu vendor 1 on time, tetapi dia punya lead time 3 hari. Artinya butuh waktu 3 hari. Dan vendor 2 harusnya on time reliability-nya lebih rendah, tapi lead time-nya 1 hari. Sehingga bisa jadi kalian lebih banyak milih vendor 2. Jadi secara rata-rata mungkin dia ada telat, tapi karena lead time-nya 1 hari dibandingkan dengan yang 3 hari oleh vendor 1. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, nanti saya mau pilih yang mana gitu ya. Kedepannya akan ditambahkan lagi ada konfigurasi di mana kami bisa buat vendornya out of stock. Habis stoknya. Jadi mesen tapi nggak ada stok. Saat ini sih belum. Lalu di bagian, saya langsung saja ke scoring metric ya. Scoring metric kita lihat di sini. Oke, dipimpin oleh Foxtrot. Total 93, diikuti Beta dan Charlie. Selamat kepada Foxtrot, Beta, dan Charlie. Tapi game yang ini bukan game yang diambil nilainya. Jadi masih ada satu materi lagi, yaitu marketing. Nah, nanti akan dibawakan oleh Ibu Ratna Ujiandari. Dan itu akan ada pengambilan nilainya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, dipersilahkan
Nanti kalian akan join lagi di game code yang berbeda yang dibuat oleh Ibu Ratna, akan diinformasikan oleh Ibu Ratna. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti atensinya dengan sesi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ratna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Kris untuk waktunya. Dan nanti kita akan melanjutkan ya dari tema yang sudah disampaikan oleh Pak Kris. Ada modul lagi yang mungkin nanti akan saya buka, yaitu modul marketing. Tapi sebelum itu mungkin saya akan kasih penjelasan sedikit gitu ya. Modul apa sih yang akan dibuka setelah kita belajar mengenai bagaimana membeli gitu ya, bagaimana kita menjual, bagaimana kita menganalisa forecast gitu ya, peramalan pada saat kita mau menjual di saat liburan. Kita bisa analisa mana saat kita harus menaikkan stok atau menambah stok, mana momen-momen di mana kita harus menaikkan atau menurunkan harga. Biasanya kalau misalnya mungkin tambahan sedikit ya, kalau misalnya kita menjual di saat-saat liburan gitu ya, itu kan banyak yang minta gitu ya. Harganya boleh dinaikin gitu. Artinya dari hari biasa karena permintaannya banyak, boleh dinaikin tuh harganya gitu ya. Kemudian karena apa? Semakin banyak yang beli, artinya kan kalau harganya kita juga bagus gitu ya, itu tentu saja akan menambah keuntungan atau profit ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya pas hari libur boleh tuh kalian naikin harganya gitu ya. Cuma jangan terlalu signifikan ya. Maksudnya jangan terlalu berlebihan gitu loh ya. Karena kalian bersaing kan antara satu dengan yang lainnya, bersaing harga gitu ya. Nah, nanti pada saat kalian menjual gitu ya, kalian harus perhatikan juga intinya harga-harga yang kapan harga naik, kapan harga turun, fluktuatif ya, karena harga itu kan bisa naik bisa turun gitu ya. Artinya kalian jangan harganya tuh kalau misalnya kira-kira nih ada toko yang lama sekali penjualannya. Ini bukan, kita tidak bicara hari libur ya. Kalau hari libur otomatis dia akan naik penjualannya, permintaannya naik dan otomatis akan banyak yang beli gitu ya. Tapi kalau di hari-hari biasa kan bisa saja sepi gitu ya. Nah, nanti solusinya adalah kita main marketing ini bagaimana kita beriklan gitu ya. Sama halnya kalau misalnya kalian punya produk, supaya laku kalian mengiklankan produknya dong gitu ya, supaya menarik pelanggan atau customer gitu kan. Nah, nanti saya akan share screen sedikit gitu ya materinya. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, sebentar saya slideshow dulu. Ini kan tadi kita sudah bicara ini ya, bicara mengenai retail bisnis tua. Tadi sudah. Nah, nanti kita akan bicara mengenai invest di marketing seperti ini. Nah, intinya adalah kenapa kita harus berinvestasi di marketing gitu ya. Nah, intinya gini, ada dua hal yang bisa dilakukan pada modul marketing ya. Pada modul marketing nanti kalian boleh menginvestasikan dana kalian untuk beriklan, kemudian kalian nanti ada kegiatan membeli market report atau membeli laporan marketing gitu ya. Laporan ini fungsinya seperti apa sih? Jadi gini, ketika kalian membeli laporan ya, report ya, market report ini, nah nanti kalian akan melihat berapa sih harga penjualan dari tim lain, sehingga kalian tahu, kalian bisa menganalisa, oh ternyata harga kita nih lebih rendah nih
atau harga kita ketinggian dibandingkan dengan tim lain sehingga produknya terlalu mahal, jadi nggak laku-laku. Nah, itu fungsi dari marketing report. Sehingga perlu nggak sih kita pakai marketing report ini? Perlu, tapi tidak harus setiap hari ya kita beli marketing report. Karena apa? Kalau kita beli setiap hari, itu nanti rugi juga. Karena kan kalau beli marketing report ini ada harganya ya, kurang lebih 20 Singapura dolar gitulah ya. Nah, sehingga kalau misalnya kalian mau beli market report ini, sekedar artinya membeli market report ini sekedar kalian untuk menganalisa dan tahu berapa sih sudah tepat nggak sih harga yang kita pasang di toko gitu loh. Dan dibandingkan dengan tim lain, harga kita ini pas nggak? Artinya sesuai dengan harga pasar nggak? Ataukah kita ketinggian, ataukah kita kerendahan? Kerendahan nggak bagus karena nanti akan memperkecil keuntungan. Ketinggian juga nggak bagus karena kemungkinan kalau misalnya ketinggian nggak laku nanti karena yang lain pada murah gitu ya. Kemudian juga nanti akan kelihatan berapa produk yang kita nanti jual gitu ya setiap perharinya. Misalnya kalian beli marketing report itu biasanya 10 hari ya. Sekali kalian beli itu untuk 10 hari pertama dari misalnya dari tanggal kalian beli tanggal 5 sampai nantinya ketika kalian terima laporannya itu tanggal 5 sampai tanggal 10. Jadi setiap 10 hari pertama ya ketika kalian membeli gitu loh. Misalnya kalian beli di hari ke-10. Nah, berarti nanti laporannya hari ke-11 sampai hari 21. Jadi 10 hari kemudian laporannya. Jadi setiap 10 hari. Nah, jadi ini nanti kalian perlukan untuk ya tadi ya menganalisa. Tapi ingat yang tadi saya bilang jangan setiap hari beli. Ya, belilah misalnya marketing reportnya 5 hari gitu. Setelah 5 hari penjualan beli gitu ya. Nah, nanti kan tapi kalau misalnya 5 hari belum ketahuan lah ya, belum kelihatan banget gitu loh. Ya mungkin di hari ke-10 lah kalian beli misalnya marketing report. Cuman mau lihat dari hari ke berapa sampai ke berapa sih kalian tuh nanti penjualannya tuh berapa banyak sih gitu sudah ter-achieve gitu loh, atau sesuai nggak sih dengan harapan kalian sebagai penjual gitu ya. Nah, kemudian ini adalah langkah kegiatan atau yang akan dilaksanakan gitu ya ketika kalian menggunakan modul market gitu ya, marketing ini. Nah, untuk nanti juga pada saat kalian menentukan media ya, media itu maksudnya nanti pada saat kalian memilih marketing, modul marketing saya aktifkan, nanti kan ada 3 media ya yang bisa kalian pilih, media A, B, C. Nah, katakanlah misalnya media A itu media misalnya koran atau surat kabar. Media B itu misalnya TV, radio gitu ya. Media 3 misalnya media 3 itu adalah medsos gitu ya. Jadi di antara 3 media ini nanti kalian pilih mana yang cocok. Caranya bagaimana sih biar tahu gitu loh. Itu tadi kalian trial and error aja dulu. Misalnya kalian kalian punya toko nih gitu ya di Jakarta misalnya. Ada 3 produk apel, produk jeruk sama melon. Mungkin kalian pasang di apel, kalian coba taruh media A ya. Media A itu misalnya kalian taruh tadi apa media? Apa tadi saya lupa. Ini TV ya. Kalau nggak surat kabar, sorry. Misalnya surat kabar. Terus jeruk kalian pasang di TV misalnya. Terus untuk melon kalian pasang di media sosial, medsos. Nah, kalian lihat dari ketiga media ini mana yang paling laku. Kalau misalnya yang paling laku adalah misalnya kalian naruh iklan di medsos lebih laku, berarti media C. Artinya nanti pada saat kalian lihat di marketing report-nya, maka penjualan melon ini akan lebih bagus. Artinya akan lebih tinggi dari kedua jus ini, penjualan jus ini, karena dia menggunakan marketing yang media yang cocok, yaitu yang sesuai, yaitu adalah tadi medsos ya. Ketika kalian pilih jeruk kok lama banget ya penjualannya kok misalnya tokonya nggak habis-habis nih gitu loh, berarti kan nggak laku. Nah, apa yang salah? Bisa jadi yang salah adalah harganya, atau bisa jadi yang salah ketinggian ya.
atau bisa jadi yang salah adalah medianya yang kalian pilih, media iklannya. Mungkin kalian nggak cocok nih misalnya masang di TV gitu kan. Orang jarang lihat TV sekarang lihatnya medsos gitu ya, media sosial, YouTube dan segala macam misalnya seperti itu ya. Nah, contoh seperti itu. Jadi penggunaan marketing adalah salah satunya untuk mendongkrak penjualan kita gitu. Sehingga penting sekali juga untuk kalian memperhatikan ya. Nah, jadi di dalam modul marketing nantinya kalian itu bisa belajar ya bagaimana efek dari marketing ke penjualan, sehingga apa sih kaitannya kalau kita modul marketing sama penjualan gitu ya, hubungannya seperti apa sih gitu ya, imbasnya kayak gimana sih kalau kita pasang iklan gitu kan kalau marketing itu kan pasti hubungannya sama beriklan ya, entah itu dimanapun di berbagai media ya. Nah, kaitannya apa dengan penjualan? Nah, itu nanti kalian akan belajar di situ ya. Kemudian kira-kira media mana yang cocok untuk digunakan sebagai senjata kalian untuk jualan lebih banyak gitu ya. Apakah media A tadi, media B atau media C? Apakah tadi saya contohkan media A itu surat kabar, apakah media B itu TV, ataukah media sosial gitu ya, medsos. Nah, itu nanti kita akan di situ akan belajar untuk menganalisa dan memilih mana media yang cocok ya. Terus apakah nantinya ada media yang berbeda yang dapat berefek ke toko. Jadi tokonya itu kalau misalnya kita jadi kaitannya gini, kalau misalnya toko kita pasang di toko ini media A gitu ya, tokonya laku gitu loh. Oh, tokonya banyak yang beli. Atau buahnya banyak yang beli. Dalam satu toko misalnya kalian medianya beda-beda ya. Berarti yang dibeli banyak, kalau misalnya jusnya ya berarti jus jeruk nih gitu. Tergantung kalian mau itu nanti strategi masing-masing, apakah mau tokonya mau disamakan, satu toko itu mau satu media, ataukah satu toko itu bisa medianya beda-beda. Nah, itu nanti tergantung strategi kalian. Dan tentunya bisa beda-beda antara tim satu nanti dengan tim yang lain ya. Kemudian lokasi mana yang mempunyai banyak kompetitor. Jadi nanti juga akan kelihatan kira-kira lokasi mana sih penjualannya yang punya banyak saingan gitu. Apakah di Jakarta kah, ataukah di Singapura kah, ataukah di manapun gitu ya kalian buka toko gitu ya berdasarkan lokasinya. Kemudian bagaimana dengan kondisi harga saham? Nah, harga saham juga mempengaruhi penjualan ya. Kadang harga itu bisa naik, bisa turun. Average cost-nya atau harga beli juga bisa naik, bisa turun. Nah, itu tergantung harga sahamnya. Tapi kita tidak sampai ini ya, menganalisa sampai sejauh itu ya. Artinya yang untuk dasar dulu kalian tahu bagaimana sih menggunakan media yang baik gitu ya, media yang tepat. Terus bagaimana kalian nanti menggunakan media-media tersebut. Kemudian nanti selanjutnya bagaimana kita berkompetisi gitu ya, bersaing ya, masing-masing bersaing dari bisnis ke bisnis gitu ya. Artinya di sini kalian dituntut untuk kita mempunyai harga yang bersaing dari satu tim ke tim yang lainnya ya, karena kita belajar bisnis di sini gitu kan. Tentu saja nanti kalian akan nanti saya akan contohkan juga gitu bagaimana sih men-setting market media marketnya gitu ya. Satu hal untuk tadi ya kembali ke harga, jangan lupa harga ketika kalian invest di marketing itu juga ada biayanya. Artinya gini, kalian harus menginvest dana juga pada saat kalian memilih media misalnya. Itu nanti akan disediakan di modul sudah ada. Kalian tinggal men-set caranya sama seperti kalian men-set harga gitu ya, seperti itu. Oke. Nanti kalian coba masuk dulu ke game code yang ada di e-learning. Tadi Pak Kris sudah sudah taruh kalau nggak salah game code-nya di situ. Kalian coba bergabung situ ya. Oke, saya mungkin mainnya nggak lama-lama. Ini
hanya untuk mendemokan saja. Contohnya untuk ngasih tahu ke kalian gitu ya. Oke, ini sudah jalan. Mungkin nanti saya akan lihat di... Kelihatan kan? Masih kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini di sini modul marketing sudah saya mainkan ya. Tetap ya, langkah pertama kan kita buka toko dulu ya. Buka toko seperti biasa. Ini saya contohkan satu tim dulu ya. Saya contohkan aja dulu. Seperti biasa kita buka toko dulu, kita approve gitu ya. Kemudian di retail kita setelah ada tokonya tentu saja kita beli ya. Oh belum, masih loading dia. Karena dia baru belum terbentuk ya. Nah, kita coba lihat di sini. Harusnya sudah ada ya. Oke. Kita lihat lagi di sini retail. Nah, ini sudah muncul ya tokonya. Kita beli dulu ya. Ini hanya untuk ngetes aja dulu. Nah, ini kita beli seperti biasa dulu ya. Oh, sorry, ini belum saya pilih. Vendornya, kita pilih vendor 1. Nah, kemudian nanti kita pilih di sini, contohnya seperti itu. Ya, nah ini kan sudah ada proses ya. Nah, untuk melihat, nah ini sudah ada, sudah muncul barangnya ya. Nah, nanti kita untuk setting marketing seperti ini ada set marketing expense. Ya, di sini ada tadi lokasinya saya buka di Jakarta, ada apple juice, orange juice seperti biasa. Nah ini yang tadi saya bilang ya, marketing fee-nya itu nanti ada di sini, kita bisa set sendiri. Untuk medianya tadi yang tadi saya sudah jelaskan ada A, B, C. Kalau mau coba-coba ya boleh, misalnya di sini Jakarta apple juice ya, karena saya cuma buka satu toko. Ini saya pilih apple juice A misalnya, terus kemudian orange juice B, melon juice C. Ini untuk trial and error. Bisa jadi kalian semua dalam satu toko medianya sama gitu ya. Atau nanti kalau kalian buka 2 toko, yang satu misalnya toko pertama media A, toko kedua media B, dengan masing-masing produknya itu ya sama medianya gitu ya. Nah ini karena saya cuma buka satu toko, saya cuma mau coba aja gitu ya. Dengan berbeda marketing gitu ya, supaya gampang aja. Nah ini harganya saya setting 100 dulu. Ingat ya, kalau misalnya di awal-awal, kalau mau beli, mau beriklan gitu ya, investnya jangan gede-gede dulu, karena duit kalian, duit kalian tuh masih sedikit gitu ya. Artinya ya coba-coba dulu ya, 100 dulu misalnya boleh lah gitu. Nanti kalau udah ketahuan medianya itu berhasil ya, terus kemudian ternyata medianya berhasil, nah boleh tuh kalian invest lebih besar lagi sehingga dengan kalian beriklan lebih banyak ya, itu akan lebih menguntungkan ya. Jadi seperti itu. Nah nanti nanti dia akan mungkin tidak akan kelihatan di sini ya, tapi nanti di bagian penjualan ya, kalau kalian sudah aktif berjualan itu akan kelihatan untuk marketingnya. Ini dalam kondisi normal ya, bukan hari libur. Kalau hari libur kan otomatis mungkin ya memang banyak pasti ya penjualan. Ini dalam kondisi hari-hari normal gitu loh ya. Oke, ini saya setting lagi. Ini penjualannya udah habis barangnya, jadi saya harus isi lagi. Nah, nanti akan kelihatan nanti di sini saya harus jualan. Misalnya saya nanti akan beli marketing report gitu ya, contoh gitu ya. Tinggal kalian beli di sini marketing view marketing report. Nah ini kalian harus beli nih buy marketing report. Nah karena marketing report itu ada harganya ya, jadi ada biayanya. Yang tadi saya bilang $20.000 Singapura ya. Nah ini nanti kita klik, nanti dia hari ke-14 ya, nanti baru akan kelihatan marketing report. Kalau ada penjualan, kalau kalian aktif melakukan penjualan ya, nanti akan kelihatan. Dan karena saya di sini tim yang lain tidak berjualan gitu ya, artinya tidak ada penjualan tim lain, mungkin tidak akan kelihatan. Tapi nanti pada saat
semua aktif berjualan, itu akan kelihatan harga-harga tim yang lain. Kalian bisa melihat, misalnya ya, tim Echo bisa melihat tim Delta, harganya berapa gitu ya. Terus ya, dan begitu juga yang lainnya bisa melihat harga yang lain, terus penjualannya berapa gitu ya. Nah, jadi disitulah kita harus positioning, artinya kita sudah bisa melihat harga, apakah market kita tuh, media kita tuh cocok atau enggak. Ya, kalau indikator untuk media yang cocok seperti apa sih gitu ya? Ya bisa saja nanti dia penjualannya bagus, artinya itu tokonya habis terus barangnya ya. Jadi aktif walaupun bukan liburan tapi barangnya terjual terus, aktif terus. Nah, kalau indikator yang nggak berhasil, bagaimana penjualannya ya nggak? Ya artinya stoknya segitu-segitu aja, lama gitu loh. Lama stok outnya itu lama. Ya, tapi kalau misalnya dia laku kan dia pasti habis terus jualannya. Nah, makanya diperlukan juga kalian tetap harus selalu mengisi toko gitu ya, supaya tidak habis juga tokonya gitu ya. Produk itu supaya tidak habis, menjaga kestabilan produk-produk di dalam toko ya, stok-stoknya terutama gitu ya. Nah, nanti kita lihat view marketing di sini. Ini masih loading. Ini mungkin view marketingnya bisa jadi memang ini masih loading ya. Agak lama, tadi juga saya coba seperti ini gitu. Kenapa nih? Wait. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah beli, tinggal di view marketing report ya. Jadi kalian belinya ingat karena dia nantinya akan menampilkan 10 hari setiap 10 hari gitu loh. Misalnya ya sebaiknya kalian nanti beli di hari, kalau udah transaksinya udah berjalan berapa hari itu baru beli, jangan hari pertama karena belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan naik turunnya penjualan. Nah ini nanti seperti ini kira-kira ya. Nah nanti penjualannya kira-kira seperti ini. Untuk Jakarta misalnya nanti akan kelihatan gitu, ini di area ini ada Jakarta, Singapura, Bangkok, nanti akan kelihatan nih tim Delta, Echo gitu ya. Kalau udah aktif nih di sini akan kelihatan tim Charlie tokonya, terus di sini ada kelihatan juga di Singapura berapa untuk kapasitasnya, terus penjualannya di sini akan kelihatan. Ini karena ini tidak aktif ya, karena tidak terlalu aktif. Di sini belum pada jualan ya, karena saya cuma buka satu toko, satu tim ya, jadi nggak kelihatan di semua tim. Nah ini nanti di sini ada grafik ya untuk penjualannya gitu kan. Tidak ada alpha di sini, ini hanya Charlie karena nanti kalau misalnya seandainya di sini semua pada jualan, ini akan kelihatan grafiknya. Kalau yang hijau kan Charlie, nanti yang beta nanti hitam, nanti akan banyak grafik di sini ya. Selain punyanya Charlie, nanti harganya juga akan kelihatan di sini. Berapa sih harganya yang dipasang oleh si Charlie, berapa sih harga yang dipasang oleh si beta gitu. Nanti akan kelihatan di sini. Kalau kalian sudah masing-masing sudah jualan ya, aktif. Jadi ingat kalau bisa beli beli marketing reportnya ya hari ke-10 aja gitu ya. Mungkin udah kelihatan lebih lengkap. Oke ya. Paham ya untuk penggunaan marketing report? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ini saya sambil menunggu nih gamenya selesai nih, karena setelah nanti ini selesai baru saya akan mulai untuk kalian bermain, mencoba gamenya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham ya semuanya? Tes, 1, 2, 3, nggak ada suaranya. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oh iya, dijawab dong. Aduh, nanti saya ngejelasin sendiri nih. Tahu-taunya yang lain udah pada out dari room. Ya, sudah paham belum? Paham ya? Paham lah. Gampang, cuma begini doang mah. Oke, nanti kalau misalnya saya sudah aktifkan gamenya, nanti kalian boleh balik lagi ke mana?
ke break room-nya ya. Nanti setelah saya setting mengaktifkan kembali nanti di 0 gamenya ya. Kalian boleh ke grip kah? Untuk diskusi boleh ke break room-nya masing-masing. Ini kok tidak berhenti-berhenti ya? Sudah hari keberapakah? Oh, sebentar lagi. Ini ada yang mau nanya nggak nih? Nggak ada nih. Serius nih, nggak ada yang mau nanya. Gampang ya. Ini kalau di marketing hanya tinggal kalian ini aja kok, setting-setting ini aja nih. Gitu ya. Setting-setting ini nanti tinggal harganya disetting. Ini jangan mahal-mahal dulu ya untuk awal-awal ya, karena kita mau coba-coba kan. Trial and error, kalau misalnya nggak laku kan sayang, nanti dana kalian untuk marketing kalian akan rugi nih kalau misalnya di awal kalian udah langsung masuk harga terlalu besar. Jadi untuk awal bolehlah 100 dulu, nanti kalau udah ketahuan medianya cocok baru ditambah lagi investasinya. Karena kalau dia bagus, walaupun harganya kalian misalnya marketingnya beli medianya semakin besar, kalau dia cocok ya akan untung gitu loh, sangat untung gitu ya. Oke, sebentar lagi nanti gamenya berjalan. Ini kadang-kadang harus di-refresh terus ya. Jadi untuk, nah ini sudah oke. Ya, ini gamenya sudah ini. Kita initial lagi ya. Saya akan mulai nanti, ini mungkin saya end demo dulu. Oke, ini saya akan initialize. Saya nolkan kembali waktunya. Oke, sebentar. Nanti kita akan run. Ya, tadi Pak Kris kasih 40 detik ya? 35, Bu. Tapi kayaknya 30 pun mereka udah bisa. 30 detik. 30 ya? 30 detik. Ya. Ini sekarang jam berapa ya? Sebentar. Udah 11.14. Oh, oke. Berarti kita main agak lebih lama aja ya. Nanti kan ada penilaian. Biasanya 2 kali atau sekali Pak Kris kemarin mainnya? Boleh kalau Ibu mau 2 kali, kasih mereka coba dengan marketing ini katakanlah 20 hari. 20 hari ya? 25 hari. Setelah itu reset lagi 0, setelah itu main yang ambil nilai. Oke, sip. Ya. Oke, berarti nanti ini saya coba untuk kalian, ini untuk kalian coba-coba dulu ya, menyesuaikan dulu dengan modul marketingnya. Saya akan buat 20 hari 30 detik. Begitu ya Pak Kris ya? Segini ya, cukup ya? Oke, udah semua ya? Sudah mau ke breakout room dulu? Silakan. Ya, baik. Mungkin saya akan review sedikit ya sebelum nanti kita melakukan penilaian. Yang lain mudah-mudahan sudah menggunakan modul marketingnya ya, jangan sampai nggak menggunakan itu gitu loh. Paling nggak kan kalian supaya tahu ya analisa. Di sini kita lihat di retail ya, untuk retail tim yang saya lihat di sini paling tinggi grafiknya itu ada tim Charlie ya untuk penjualannya ya, untuk penjualan toko. Tim Foxtrot ya. Sini sih kita lihat ada Foxtrot yang paling tinggi ya, 16 ya. Kemudian kita lihat di sini untuk gross profit-nya, gross profit margin-nya justru di sini ada
ada Charlie ya. Ada Charlie ya, penjualan kotornya, kemudian di sini cash on hand-nya paling tinggi adalah Charlie ya. Ini justru cash on hand-nya Foxtrot turun nih. Kenapa nih? Ya, kita lihat lagi ya. Mungkin ada yang salah strategi atau bagaimana. Kita lihat market share-nya. Ini padahal tinggi penjualannya ya untuk market share tim Foxtrot gitu ya. Cuma di sini saya lihat cash on hand-nya rendah nih di sini nih. Mungkin biaya cost-nya ada yang tinggi nih ya. Nah, kita lihat profit-nya. Nah, kita lihat profit untuk profit-nya, net profit itu yang tertinggi adalah Charlie, kemudian disusul dengan Foxtrot, lalu kemudian Alpha ya. Ini punya net profit yang nggak terlalu jauh ya, mendekati angka 5 juta. Kita lihat cash on hand-nya, cuma saya lihat cash on hand-nya nih si Foxtrot ini kecil sekali nih cash on hand-nya nih. Padahal untungnya besar, tapi cash on hand-nya sedikit gitu. Ini mesti diperhatikan ya, kenapa cash on hand-nya sedikit. Banyak faktor sih, mungkin kalian banyak beli barang gitu ya, masih pending misalnya. Padahal duitnya udah keluar, barangkali seperti itu. Atau invest kemana duitnya gitu kan, sewa toko atau beli toko gitu ya, sehingga kalian punya toko banyak gitu ya. Jadi gini, yang paling mesti perhatikan adalah boleh punya toko banyak, tapi yang kalian mesti perhatikan nanti biaya operasionalnya gitu ya. Jadi punya toko sebaiknya ya kalian perhatikan juga biaya operasionalnya, jangan buka toko banyak tapi kalian tidak memperhatikan biaya operasional, karena biaya operasional kan berjalan terus. Semakin banyak toko kan pasti butuh yang namanya pekerja lebih banyak gitu ya. Terus juga kalau dia pakai listrik, biaya operasional dia rentalnya juga lebih banyak gitu ya. Nah, sehingga ini mungkin harus hati-hati ya. Padahal saya lihat di sini penjualan Foxtrot ini bagus, cuma dia cash on hand-nya sedikit. Ini harus diperhatikan nih untuk tim Foxtrot ya. Di review kembali kenapa cash on hand kecil sekali di sini gitu. Mungkin ada yang perlu diperhatikan. Itu review dari saya ya. Apakah semua di sini saya lihat yang belum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Semua berarti sudah main itu ya, sudah main marketing ya? Sudah beli marketing report? Atau belum? Ada yang belum? Gimana? Harusnya sih, kalau saya perhatikan tadi. Halo? Tes sudah semua kah? Sudah ya? Tim 1 sudah main marketing report? Tim 2? Tadi soalnya di awal saya lihat ada tim yang belum, yang mungkin baru beli market reportnya itu di hari ke-20 gitu ya, nggak ke-10. Ya bisa aja sih sebetulnya, nggak harus hari ke-10, itu bebas-bebas aja selama kalian analisanya bagus gitu ya, bisa mengontrol penjualannya sih, ya intinya kalian punya insting yang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya merasa saya butuh marketing report, ya kalian belilah gitu marketing report, karena di situ nanti saya lihat di sini ya, kelihatan nggak slideshow-nya? Nah, nanti di sini kan kalau dalam marketing report ini akan ketahuan nih kalau kalian beli marketing report. Ini saya contohkan ya, tadi saya screenshot dari salah satu tim kalian gitu ya. Nah, contoh si Charlie punya berapa toko nih? 7 toko ya? Charlie cukup banyak yang punya 7 toko tuh, ada Charlie, ada Foxtrot, ada Beta. Nah, tadi kelihatan memang di grafik yang kita lihat di grafik itu tadi mana ya? Tuh hilang deh. Nah, yang saya lihat di grafik tadi sudah hilang ya. Oke. Nah, jadi yang tadi saya lihat memang Charlie yang bersaing itu ada Foxtrot ya, ada yang penjualannya cukup bagus ya. Karena memang mungkin mereka buka tokonya banyak di sini nih. Saya lihat ada 7 toko ya. Ada Jakarta, Singapura, dan sebagainya. Kemudian Delta buka 3 toko. 5, berapa toko Delta?
nggak aktif nih. Kemudian ada goal 1, 2 nih areanya gitu ya, 3 ya, sini bisa kelihatan ya. Kemudian ada 1, 2, 3, dia buka 3 kalau nggak salah, 3 toko, 6 toko, Eco ya, goal 3 toko dan sebagainya. Nah ini nanti, nah nanti yang tadi saya bilang masing-masing tim itu akan mengetahui berapa sih harga yang pasang oleh semua tim ya. Misalnya tim Alpha untuk hari ke-7 dia pasang berapa harga yang paling tinggi. Oh berarti dia yang menang, yang paling tinggi itu adalah di atas harga rata-rata itu dia pakainya Charlie. Charlie itu ngasih harga di atas rata-rata tim lain. Itu ya cara bacanya ya. Kemudian pada hari ke-8 ada harga yang di atas harga rata-rata yang lain nih. Contoh si Beta ya, Beta ini paling tinggi harganya dibandingkan tim yang lain. Ya, yang saya lihat di sini yang kasih harga tinggi itu Beta ya. Harga yang paling tinggi itu Beta di sini rata-ratanya. Tuh, ada 34, 34, 34, yang lainnya cuma 28, 28, 28, di sini 26, 28. Kita lihat di sini Beta paling tinggi nih ngasih harganya ya. Yang bisa jadi untung, bisa jadi rugi gitu ya. Karena ya mungkin keuntungannya kalian di atas harga rata-rata. Kalau misalnya kalian yang produknya bagus ya bisa jadi yang laku karena kalian udah punya pelanggan yang tetap banyak gitu ya, sehingga kalau kalian naikin harga nggak akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya kalian terlalu mahal dengan kualitas yang sama, tapi kalian mahal barangnya, nah itu hati-hati, bisa jadi barang kalian nggak laku tuh karena kalian terlalu tinggi masang harganya. Padahal harga rata-rata di sekitar kalian toko dengan menjual produk yang sama itu cuma 26, 28 gitu ya, nah 30 gitu loh, 31 sampai nah ini mesti diperhatikan ya untuk harga. Nah ini kenapa kalian mesti butuh marketing report seperti ini ya, untuk menganalisis harga tim-tim kompetitor ya. Posisi saya itu ada di mana sih harganya, lebih rendah nggak sih dari tim lain atau lebih tinggi nggak sih dari tim lain gitu ya, seperti itu kira-kira. Oke. Sekarang untuk saatnya kita bermain ya, untuk bermain untuk penilaian ya, sehingga nanti tolong dipersiapkan timnya dengan baik, diskusikan dengan baik sehingga nanti dapat maksimal nilainya ya. Ini akan saya riset kembali ya untuk harinya, mungkin sekitar saya buat nanti 50 kurang lebih ya, 50 menitan lah ya. Ya, oke. Gamenya sudah selesai ya. Ya, ini saya lihat hasil, saya perlihatkan hasil sedikit ya. Nanti langsung saya akan tampilkan scoring matriksnya. Ini untuk retailnya ya, untuk retailnya. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah tadi di sini masih Foxtrot ya. Foxtrot, lalu ini mulai bersaing nih harganya, mulai bersaing ya untuk penjualannya. Kemudian untuk retail gross profit masih Charlie. Di sini cash on hand untuk yang tertinggi siapa nih? Eco ya. Ya, di sini ada Eco. Kemudian untuk market share-nya Eco. Nah, saya lihat di sini mulai tinggi nih ya. Untuk net profit kita lihat di sini yang tertinggi adalah Charlie ya. Ya. Ya benar-benar Charlie. Kemudian Foxtrot, lalu diikuti dengan Alpha dan tim lain ya. Nah, ini adalah hasil Beta, sorry. Jadi ada Charlie, ada Foxtrot, lalu Beta ya. Pertama, benar ya. Oke, ini adalah hasil akhir untuk net profitnya. Untuk scoring matriksnya, kita lihat hasil sementara. Nah, ini ya, scoring matriksnya. Kita lihat. Nah, di sini akan kelihatan untuk scoringnya ya.
menurut saya ya bersaing ya, bersaing ininya masing-masing tim sama-sama ya masih kuat lah ya. Foxtrot, Charlie, Beta nih bersaing nih. Ya, yang lain harus tetap latihan terus ya, karena ada kemungkinan juga kalian nanti bisa di atas, karena kalau dalam permainan ini ya banyak kemungkinan. Yang tadinya di bawah bisa di atas, yang tadinya di atas bisa di bawah, seperti itu ya yang namanya permainan. Jadi masih bisa berubah-berubah terus gitu ya, asal kalian punya strategi yang bagus. Oke ya, ini nanti akan jadi penilaian. Untuk hasil nilai ini adalah hasil akhirnya untuk pertemuan ini ya, yang sudah fix. Nanti nilai ini akan kita masukkan ke dalam e-learning ya. Nah, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Iya, kayaknya cukup lumayan ini ya, memutar otak ya. Iya. Oke deh, kalau begitu saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Ya, sampai ketemu nanti lagi di minggu depan, insya Allah. Terima kasih atas waktunya kalian. Itu yang sangat berharga sekali ya, untuk kalian mengikuti course ini gitu. Ilmunya itu sangat bermanfaat sekali. Saya rasa itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat makan siang juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.